Pendidikan Guru Penggerak. Koneksi antar materi. Modul 31. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ahmad Jayadi, CGP Angkatan 11 Kelas 25 Kabupaten Kutai Timur. Difasilitasi oleh Bapak Firman Arifin dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Hasan. Rangkuman dari proses perjalanan pembelajaran saya sampai saat ini pada program Guru Penggerak. Perjalanan saya dalam mempelajari modul-modul ini dimulai dengan menggali lebih dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya konsep Pratap Triloka. Filosofi ini memberi pemahaman bahwa seorang pemimpin harus bisa ingarso sung tulodo, memberi teladan di depan, ing madya mangun karso, membangun motivasi di tengah, dan tut wuri handayani, memberikan dorongan di belakang. Seiring saya menyelami lebih dalam, saya mulai memahami bahwa prinsip ini bukan hanya tentang kepemimpinan dalam arti sempit, tetapi juga tentang bagaimana keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin berdampak pada banyak orang di sekitar saya. Melangkah lebih jauh, saya menyadari bahwa nilai-nilai yang ada dalam diri saya sangat mempengaruhi keputusan yang saya buat. Nilai-nilai ini menjadi pondasi utama, tempat saya berpegangan ketika harus memilih jalur yang saya anggap paling benar. Ini membuat saya merenungkan kembali bagaimana selama ini saya mungkin sering membuat keputusan berdasarkan intuisi, tanpa benar-benar menyadari pengaruh dari keyakinan pribadi yang mendasari keputusan tersebut. Ketika sampai pada materi tentang coaching, saya mulai melihat bahwa keputusan yang diambil tidak bisa dilepaskan dari proses refleksi. Coaching membuka ruang untuk bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang saya ambil sudah efektif? Bagaimana dampaknya? Di sini, saya belajar bahwa bimbingan dari seorang pendamping sangat membantu dalam menyusun kembali pemikiran saya, memberi saya sudut pandang yang lebih luas, dan mengarahkan saya untuk mempertimbangkan berbagai opsi lain yang mungkin terlewat. Seiring dengan itu, saya juga mulai memperhatikan pentingnya kesadaran sosial emosional dalam pengambilan keputusan. Menjadi pemimpin yang bijak bukan hanya soal logika dan aturan, tetapi juga tentang memahami bagaimana perasaan dan emosi mempengaruhi tindakan saya. Saya mulai lebih peka dalam melihat bagaimana emosi, baik dari diri saya maupun orang lain, dapat berdampak pada cara saya membuat keputusan, terutama ketika berhadapan dengan dilema etika yang kompleks. Memasuki tahap pembahasan tentang dilema moral dan etika, saya mulai menyadari bahwa setiap keputusan yang saya buat sebenarnya selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang saya pegang. Apakah saya lebih mengutamakan keadilan atau kasih sayang? Apakah saya berpikir untuk jangka pendek atau jangka panjang? Semua keputusan ini, yang sebelumnya terasa sederhana, ternyata berakar pada pertimbangan moral yang lebih dalam. Saya semakin memahami bahwa setiap keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kondusif bagi orang lain. Namun, dalam perjalanan ini, saya juga menghadapi beberapa tantangan. Ada saat-saat ketika lingkungan atau budaya yang ada membuat pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Ada tekanan dari kebiasaan atau aturan yang sudah lama berlaku, yang membuat saya harus beradaptasi tanpa mengesampingkan prinsip yang saya yakini. Meskipun begitu, saya juga belajar bahwa keputusan yang baik dapat benar-benar memerdekakan orang lain, terutama para murid. Memahami bahwa setiap individu memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda membuat saya semakin yakin bahwa pengambilan keputusan yang tepat bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Di akhir perjalanan ini, saya menyadari bahwa setiap keputusan pemimpin berdampak besar pada orang-orang yang dipimpinnya. Setiap langkah yang diambil akan mempengaruhi kehidupan, perkembangan, dan masa depan mereka. Ini membawa saya pada kesimpulan bahwa pengambilan keputusan yang bijaksana adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan semua pihak. Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa sebelum mempelajari modul ini, saya sering membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan sehari-hari. Namun, setelah mempelajari konsep-konsep seperti dilema etika, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip utama dalam keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan, saya mulai memahami bahwa pengambilan keputusan bisa lebih sistematis dan terstruktur. Yang paling mengejutkan bagi saya adalah betapa kompleksnya sebuah keputusan sederhana jika dilihat dari sudut pandang etika dan moral. Setelah mempelajari semua ini, saya merasa ada perubahan besar dalam cara saya berpikir dan mengambil keputusan. Saya lebih hati-hati, lebih mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan lebih terbuka terhadap sudut pandang lain. Pada akhirnya, modul ini sangat penting bagi saya, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Ia mengajarkan saya bahwa pengambilan keputusan bukanlah proses yang mudah,
Tetapi dengan memahami dasar-dasarnya, saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam membimbing orang lain menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih.